Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Thank you, Bu, silakan duduk. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pratiwi Marsanda yang berjaga pada klinik ini dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang nanti. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Dita, Baik, Ibu Dita. Ibu Dita umurnya berapa, Ibu Dita? 29 tahun. 29 tahun. Sebelumnya apakah sudah memiliki anak? Sudah Bu. Berapa Ibu anaknya? Baru satu. Satu, alhamdulillah. Anaknya masih menyusui atau tidak Ibu? Masih. Masih, baik. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi ini terus saya di sini ingin konsultasi mengenai saya pengen pasang KB. Oh baik. Baik Ibu, kemari untuk melakukan konsultasi mengenai KB ya. Nah sebelum kita mulai nih, apakah Ibu tahu mengenai KB itu sendiri? Belum. Nah, KB itu adalah program pemerintah untuk keluarga berencana, Ibu. Nah, gerakan ini dilakukan pemerintah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan sehat, Ibu, dengan membatasi kelahiran dan menjaga jarak antara anak pertama dan anak kedua, begitu, Ibu. KB itu ada dua macam, Ibu. Ada yang KB hormonal dan KB non hormonal. Baik, tadi ada KB hormonal yang pertama tuh ada suntik KB ya Ibu ya. Jadi suntik KB ini adalah alat kontrasepsi yang digunakan dengan cara menyuntikkan hormon ke dalam tubuh ibu-ibu. Ini ada yang 1 bulan sekali dan ada yang 3 bulan sekali Ibu. Nah, kelebihan dari suntik KB ini aman digunakan bagi ibu menyusui. Kan Ibu tadi bilang bahwa Ibu masih menyusui ya Bu ya. Nah, dan ini tidak mengganggu sama sekali saat melakukan hubungan seksual dengan suami Ibu. Nah, kekurangannya ini itu beresiko mengalami kenaikan berat badan Ibu. Jadinya ada orang tuh yang habis suntik KB itu naik berat badan Ibu gitu. Nah, karena ada siklus menstruasinya tuh bakalan tidak teratur Ibu. Nah, dan pada suntik KB ini jika mau mengembalikan masa subur itu harus menunggu sekitar 6-12 bulan Ibu. Jadi selama waktu mau mengembalikan kesuburan gitu ya. Jadi 6-12 bulan sebelum mau itu udah nggak boleh lagi suntik KB Ibu. Tuh, udah paham ya Bu ya? Baik. Nah, yang kedua tuh ada alat kontrasepsi pil Ibu. Nah, alat ini itu melalui oral atau yang biasa kita sebut tuh sebagai obat KB gitu ya Bu ya. Ini dikonsumsi selama 1 hari 1 kali dan di jam yang sama Ibu. Nah, kelebihan dari pil ini efektif jika diminum secara teratur. Jadi semisal hari Senin tuh jam 8 pagi. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis itu harus sama jamnya Ibu. Nah, kemudian bisa digunakan oleh wanita di segala usia Ibu dan tidak mengganggu produksi ASI juga. Dan kekurangannya pil ini sama kayak pil suntik tadi, menambah berat badan Ibu. Memang rata-rata KB ini bisa mengakibatkan berat badan bertambah ya Bu ya. Nah, terus biasanya tuh juga ada orang yang haidnya bisa henti Bu. Itu juga efek samping dari mengkonsumsi obat pil ini. Yang ketiga tuh ada KB implan atau yang sering kita sebut tuh kayak susuk yang dimasukkan ke lengan atas ya Bu ya. Nah, alat implan ini itu alat kontrasepsi yang berbentuk tabung plastik kecil dan fleksibel Ibu yang berisi hormon. Alat kontrasepsi jenis ini sering disebut susuk. Ini dimasukkan ke dalam lengan kulit atas Ibu. Nah, kelebihan implan ini memiliki efektivitas tinggi untuk mencegah kehamilan. Ini tuh bisa sampai 5 tahun digunakannya Ibu. Dan aman juga digunakan untuk ibu menyusui. Kekurangannya implan ini tuh kemungkinan menimbulkan infeksi Bu. Soalnya kalau kan ditempel di sini ya, dimasukkan gitu. Kalau kita terlalu kayak ngangkat-ngangkat yang berat-berat itu ditakutkan goyang atau kenapa gitu, jadinya kan misal tergores sedikit gitu. Baik, kemudian ada KB non hormonal. Yang pertama ada KB intrauterine device atau IUD. IUD ini adalah alat kontrasepsi spiral yang berbentuk T dan berbahan plastik
yang dipasangkan di dalam rahim ibu. Jadi nanti alat IUD ini akan dimasukkan dari jalan lahir menuju ke rahim ibu, dan nanti alat IUD yang berbentuk T itu akan diletakkan di dalam rahim ibu. Nah, alat ini itu tahan dan bisa digunakan sampai 10 tahun ibu, tetapi alat ini tuh kelebihannya bisa dilepas kapan saja. Jadi nanti semisal ibu 5 tahun pertama pemakaian ingin mengembalikan masa subur, bisa ibu, jadinya nanti akan dilepaskan oleh tenaga medis kesehatan dan nanti ibu bisa hamil kembali. Kekurangannya IUD ini waktu awal pemasangan akan sedikit nyeri ibu, tetapi nyerinya akan memudar seiring berjalannya waktu. Nah, IUD ini juga aman ibu untuk ibu menyusui, begitu ibu. Nah, yang kedua tuh ada kondom ibu. Nah, kondom ini adalah alat kontrasepsi yang berbahan latex. Biasanya digunakan pada pria dan wanita, tapi sering digunakan pada pria ibu. Nah, yang terakhir itu ada sterilisasi ya, atau metode operasi wanita ibu. Jika akan melakukan tindakan ini, itu sama sekali sudah tidak bisa hamil lagi ibu. Jadi pada metode ini dikenal dengan ligasi tuba atau tubektomi ibu, yang dilakukan dengan menutup kedua tuba falopi dalam tubuh wanita. Jadi itu kayak mensterilisasikan dan tidak bisa hamil lagi ibu. Kelebihannya itu tidak menimbulkan efek samping sama sekali karena ini dilakukan dengan steril dan masuk ruangan operasi ibu. Dan efektivitasnya itu sangat tinggi dan ini sama sekali tidak akan hamil lagi dan aman juga bagi ibu menyusui. Tapi kalau semisal masih mau punya anak, tidak disarankan untuk melakukan tindakan ini. Kekurangannya itu bersifat permanen, jadi apa yang saya jelaskan tadi itu nggak bisa hamil lagi, begitu ibu. Baik ibu, tadi saya sudah jelaskan ya mengenai macam-macam dan jenis KB. Ibu apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ini saya pengen nanya. Jadi kalau pakai IUD itu apa bisa dilepas? Bisa bu, jadi kan IUD itu tanggal waktunya 10 tahun ya. Jadi semisal ibu tuh mau 5 tahun, waktu 10 tahun ini 5 tahunnya mau lepas gitu, nggak apa-apa ibu. Jadi bisa langsung ke rumah sakit waktu ibu masang gitu. Jadi tidak apa-apa. Abang sudah paham? Sudah. Baik. Ada yang ditanya lagi bu? Sudah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu bisa menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai macam-macam dari jenis KB. Bisa. Jadi KB itu ada 2 tipe, ada yang mempengaruhi hormon sama tidak. Terus ada KB suntik, ada yang pakai pil, ada yang steril pakai IUD. Baik. Nah, baik ibu. Kalau begitu, ibu kira-kira mau memasang KB yang mana? Sepertinya saya ini berminat yang IUD. IUD ya bu ya. Soalnya jangka waktu yang panjang dan bisa dicopot kapan aja. Baik ibu, karena konsultasi mengenai KB sudah selesai. Jika ibu ingin memasang KB IUD kemarin juga nggak apa-apa ibu, karena kami juga melayani. Nah, jika ibu memang mau di sini saja memasangnya, nanti setelah ini ikut saya untuk pendaftarannya ibu, dan kita akan melakukan jadwal lain untuk pemasangan IUD. Nah baik ibu, kalau begitu jika memang sudah paham dan sudah selesai juga ya bu ya. Baik, saya terima kasih sekali ibu sudah bekerja sama dengan baik sama saya. Baik, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya sih, mari saya.